Halo, assalamualaikum, apa kabar sahabat family? Jumpa lagi di kebunku. Hari ini kita mau pruning lagi sahabat family pada pohon alpukat yang besar-besar begini juga. Kita masih harus rajin pruning, bukan hanya pada pohon-pohon kecil pada saat pembentukan batang, tapi setelah batang terbentuk pun kita masih harus rajin mengecek dahan-dahan yang akan kita buang ya sahabat family. Nah, ini sahabat family, ada beberapa dahan yang harus kita buang. Pertama itu dahan yang menjuntai ke bawah begini. Ini kita buang, kita potong ngepres saja agar nanti pohonnya cepat pulih, agar nanti bekas potongannya cepat bersatu kembali ya. Saya kemarin sudah coba yang dikasih jarak sama yang ngepres, beda ya. Yang kasih jarak kemarin misalnya ini kita kasih jarak dan lama pulihnya. Kalau langsung ngepres begini dia langsung menutup, tapi kalau kita kasih jarak begini tidak langsung menutup ya sahabat family. Kita harus rutin mengecek setelah melakukan pruning, biasanya akan muncul tunas-tunas baru seperti ini ya. Nah, kita lihat di pohon sebelah seperti apa pruning yang dilakukan dan berapa minimal cabang terendah dari permukaan tanahnya. Yuk kita lihat pohon sebelah. Nah, ini pohon sudah kita lakukan pruning lebih 1 minggu yang lalu ya. Dan pohon ini sudah besar, jadi cabang-cabang terendah dari cabang utamanya kita buang. Jadi kalau boleh disederhanakan ya, dengan pohon yang kita biasa sebut cabang primer, kemudian cabang sekunder dan cabang tersier ya. Kalau boleh kita sederhanakan tadi, pohon, cabang dan ranting seperti itu ya. Nah, cabang-cabang kecil di bawah cabang ya tadi ya, ini cabang-cabang, ini kan cabang utama. Kita sederhanakan saja, kita sebut cabang saja, jangan kita bilang lagi primer, sekunder, tersier supaya lebih mudah kita untuk memahaminya. Nah, cabang-cabang kecil seperti ini di bawah cabang besar itu kita buang, dan ranting-ranting yang menjuntai ke bawah kita buang ya, karena pohon ini sudah besar, kita bisa pertahankan. Nah, berapa cabang minimalnya itu menurut saya tidak ada patokan, tergantung pohonnya ya. Pohonnya seperti apa, seperti itu yang kita pertahankan. Yang jelas cabang-cabang yang rendah tadi kita buang dengan maksud untuk memudahkan pemeliharaan nantinya, memudahkan pemeliharaan, dan jika berbuah, buahnya juga tidak akan terkena tanah. Selain itu, cabang-cabang kecil ini juga biasanya akan kalah ya, pertumbuhannya akan kalah. Biasanya ranting-ranting tersebut juga akan mati seperti ini ya. Cabang-cabang kecil begini, ini ranting ya, ranting-ranting kecil ini akan mati dengan sendirinya. Nah, seperti ini juga pohonnya sudah cukup besar, jadi kita sudah boleh mempertahankan bentuknya dengan tadi membuang cabang-cabang kecil di bawah cabang besar dan cabang-cabang yang terlalu dekat dengan permukaan tanah seperti ini kan. Ini terlalu dekat dengan permukaan tanah. Nah, ini kita buang. Ini cabang kecil kita buang. Ini juga cabang kecil di bawah cabang-cabang utama kita buang. Selain terlalu dekat, dia juga kecil ya. Nah, kalau kita pertahankan, yaitu tadi, kalau kita memelihara, kalau kita membasmi gulma ini dengan herbisida agak sulit ya. Jika ranting-ranting menjuntai ke bawah, daun-daunnya nanti rawan terkena droplet herbisida, dan kita khawatir droplet tersebut dapat mengakibatkan efek buruk pada tanaman ya. Jika yang nyemprot tidak hati-hati, bisa saja daun-daun itu terpercik oleh racun yang kita gunakan. Nah, makanya kita buang ranting-ranting yang kecil-kecil tadi, yang kecil dan di bawah cabang utama serta menjuntai ke bawah. Tapi dalam melakukan pruning ini kita harus melakukannya secara bertahap ya sahabat family. Seperti pohon ini kan masih kecil tuh. Nah, pohon ini kan masih kecil nih, masih kecil. Jadi walaupun tadi ada ranting-ranting yang kecil menjuntai ke bawah, sebaiknya kita pelihara saja, kita biarkan saja dulu, karena sebagaimana kita ketahui daun itu berfungsi sebagai dapurnya tanaman ya, untuk mengolah nutrisi yang diserap akar dan nanti ditranslokasikan ke seluruh jaringan tanaman. Jadi jangan terlalu ekstrim juga memruning tanaman yang masih kecil begini, karena kalau kita buang ranting-rantingnya otomatis akan mengurangi jumlah daun ya, sehingga nanti proses pengolahan dan penyerapan nutrisinya akan sedikit terganggu, karena untuk pohon kecil tentu rantingnya belum terlalu banyak, sehingga kalau kita pangkas nanti daunnya akan berkurang seperti ini. Ini kan harusnya dibuang nih, bolehlah ini kita buang, tapi yang ini biarkan saja terlebih dahulu ya. Sekecil apapun tentu daun ini ada manfaatnya.
Lain halnya dengan pohon-pohon yang sudah sebesar tadi, ya, minimal sebesar pergelangan tadi, kita sudah boleh pertahankan bentuknya. Makanya untuk pohon-pohon yang kita lihat tadi itu kan baru kita pangkas sekarang, tidak dari dulu-dulu ya. Memang dari dulunya kita biarkan saja dulu, kecuali ya memang ranting-ranting yang kecil yang akan mati, yang itu akan kita buang terlebih dahulu. Tapi yang cabang-cabang di bawah cabang utama yang besar-besar itu masih kita pertahankan. Itu tadi untuk membantu proses fotosintesisnya, sehingga pohonnya akan terlihat simetris nantinya seperti ini. Nah, ini setelah begini baru kita pertahankan bentuknya ya. Pohon ini kan sudah kelihatan seimbang ya, seimbang. Jadi tadi ranting-ranting kecilnya kita buang saja, dan cabangnya sudah agak lumayan banyak. Jadi kalau kita buang sebagian kecil tentu tidak akan berpengaruh terhadap tanaman ini. Ya, minimal sebesar ini saudara pemilih, pohonnya sudah boleh kita buang ranting-ranting yang kecil yang di bawah cabang utama dan yang menjuntai ke bawah ya. Nah, seperti ini kemarin juga sudah kita pangkas. Ini kemarin terlalu rendah ya. Nah, tapi kita tidak potong sekaligus, kita pangkas bertahap. Nah, ini dulu yang sudah kita pangkas sebelumnya, ini sudah sembuh. Dan ini baru kita pangkas karena ranting-ranting ini juga menjuntai ke bawah ya. Nah, karena ini cabang utamanya di sini. Nah, ini yang cabang besarnya ya, ini bekas kita pangkas juga. Nah, ini kemarin ini bentuknya 3 cabang sebenarnya, 3 cabang sekunder ya, tapi tiba-tiba masih ada muncul 1, dan coba kita pertahankan jadi 4. Tidak tahu, sepertinya bisa tumbuh juga ya, jadinya jadi 4 ini cabang. Jadi cabang-cabang yang kita pertahankan tadi yang di atas ini, sehingga bentuknya menjadi simetris ya. Sementara tadi kalau yang kecil-kecil itu masih kita pertahankan, ini juga nanti akan mati dan rontok, dan selain itu terlalu dekat dengan permukaan tanah sehingga kita sulit nanti untuk melakukan pemeliharaan, terutama melakukan penyemprotan ya, karena sebagian besar pembasmian gulma di kebun saya itu menggunakan herbisida, jadi tidak dengan cara manual ya. Jadi ranting-rantingnya kita usahakan tidak terlalu dekat dengan permukaan tanah seperti ini. Ini kan sudah sedikit lebih aman ya, kalau yang nyemprot bisa dengan mengangkat sedikit tidak terkena daunnya. Oke, di sini masih ada, ini juga kita buang. Nah, jadi ranting-ranting di sana itu yang kita pertahankan. Dahan yang kokoh dan besar itu nanti yang akan kita pertahankan, karena ranting-ranting kecil begini tadi kita biarkan pun dia akan mati juga saudara pemilih. Ini ya. Nah, oke saudara pemilih, yang lain sudah di luar jangkauan. Kita tidak bisa juga memaksakan untuk memangkas yang kecil-kecil begitu, biarkan saja, daripada nanti berbahaya ya. Kalau kita manjat ke situ lagi, itu rawan mungkin akan patah. Tidak selamanya tunas air itu harus kita buang. Ada juga beberapa yang harus kita pelihara ya, seperti misalnya untuk mengisi kekosongan ruang atau untuk mengejar pertumbuhan. Karena kalau kita harapkan dari tunas yang baru, tentu akan kalah pertumbuhannya, kecuali tunas itu adalah tunas air, karena tunas air pertumbuhannya sangat pesat ya sanak pamilih. Ya, begitulah tadi sanak pamilih kegiatan kita hari ini. Terima kasih sanak pamilih yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih yang sudah subscribe, yang ingin belajar bersama. Yuk kita sama-sama belajar di channel ini. Ilmu bisa kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.